Hayo, kalau lo mau kenalan sama Kanino juga. Gue malu, gak enak gitu sih. Bukti gak mau gangguin dia. Tuh kan jatuh kan. Gak apa-apa, dia cuma tinggal ganti baju doang kok. Ya paling dia lagi tanda tangan juga. Ayo cepet. Tunggu, tanda tangan. Iya, kenapa? Ih, dia tuh bintang kampus sini. Nih, tuh. Tuh lihat tuh. Udah. Ayo, cepet. Ada yang mau kenalan sama minta tanda tangan juga. Ya, lu cepetan maju deh. Ntar lama lagi. Iya. Kak, bener ya? Di sini sih, Kak. Tuh temen gue, jangan ketawain ini. Kanino. Kanino resek deh. Hilang juga. Gue janji, gue gak bakal ngefans lagi sama Kanino. Meski semua cewek... Kok jarang ngeliat dong? Mana sih? Bukannya lo yang ngeliat. Jangan pakai mata dong. Ngeres lagi, lu mau curiga lagi sama Usahakan gue. bangun. Apa bro? Tahu nih, junior biasa. Ribet ya uzubillah. Awas. Itu bukannya barang-barang dari fansnya Kanino? Mau diapain tuh? Ngeliat ah. Kok barang-barang sama makanannya dibawa pulang ya? Ternyata cowok matre. Sip. Emang ganteng sih tuh orang. Enggak. Cowok yang sombong terus berlaga superstar itu gak pantas diidolakan. Matre. Enggak sih. Apa? Apa lo bilang? Gak matre, Win. Terus semua barang-barang sama makanan yang dia bawa pulang itu apa? Ya namanya juga dikasih, ya pasti diterima lah. Lo juga gitu kan. Kalau dikasih barang, ya pasti lo bawa pulang ke rumah. Ya tetap aja matre. Ngarepin pemberian orang dengan jual tampang sama sok kegantengan. Kalau itu nggak matre itu apa? Ayo. Kiara, lo kenapa sih? Kayaknya benci banget sama Kanino. Pasti gara-gara insiden spidol itu ya? Iya. Dasar cowok sombong. Win, lo tau nggak? Kalau dia itu beneran bukan cowok sombong atau cowok yang sok ngebintang, pasti dia nggak bakal tanda tangan pipi gue. Ya udah sih, Kiara, maafin aja, namanya juga nggak sengaja. Ya, maafin Kanino yang ganteng itu. Nggak mau. Sakit hati gue. Ini enak banget sih. Ya, sandwich gue. Gue sakit hati. Gue sakit hati, Kiara. Kenapa sih? Sakit hati kenapa? Kenapa? Sakit hati sama Kanino. Kenapa? Kanino tolak cinta lo? Ya elah, ya wajar sih.
kan. Nah terus? Diterima? Enggak. Terus? Kak Nino udah punya anak. Kia gimana hancur hati gue. Kia gimana ih. Kak Nino udah punya anak. Gitu. Ya, kok lu biasa aja sih? Padahal kan semua cewek udah pada histeris pas tahu kalau Kak Nino udah punya anak. Kia gimana dong? Kia, ih kok gue ditinggalin sih? Kan gue nyari bau buat Andara. Kia! Kenapa sih kamu gak bilang kalau kamu udah punya anak? Padahal aku mau jadi ibu dari anak-anak kamu. Ya, kenalin ini Nino. Kak Nino udah punya anak. Kia gimana hancur hati gue. Kiara, kamu kok bengong gitu sih? Kak, itu cowok kakak? Iya, Nggak salah milih? enggak. Yakin bener cowok baik-baik? Iya, adik aku tadi ada yang ketinggalan. Oh ya, kenalin ini Kiara, adik aku satu-satunya. Nino. Halo. Yuk, pulang yuk. Kak, kenal Kak Nino dari mana? Dikenalin sama teman kantor. Oh ya? Udah berapa lama kenalnya? Baru sebulanan. Hah? Sebulan? Terus langsung jadian? Ya enggak lah, nggak langsung. Terus jadinya kapan? Baru 2 minggu yang lalu. Kakak baru kenal 2 minggu. Terus menurut kakak, Kak Nino itu orangnya baik-baik aja?
Kia, kamu tuh apaan sih kok jadi kepo kayak gini? Ini kan urusan kakak, lagian apa ruginya buat kamu? Kia, kakak gak suka ya kalau bisik-bisik gitu kayak tadi depan orangnya. Kan gak enak, gak sopan. Ya nggak enak lah, orang baru kenal terus langsung jadian kayak gitu. Kakak itu belum tahu Nino itu orangnya seperti apa. Belum tahu latar belakangnya kayak gimana, belum tahu semuanya deh. Jujur ya Kia, kakak itu dikenalin sama teman kantor kakak. Dan teman kantor kakak tuh baik. Kakak yakin dia gak mungkin ngejerumusin kakak. Ya tapi kan Kak, Aduh, talk to my head. Kak, Kak, kakak marah beneran? Kak, aku kan cuma nanya. Lagian Nino semenarik apa sih sampai kakak segitunya? Kia, jangan recokin urusan kakak. Kak Tita marah beneran. Gimana ya caranya bilang ke Kak Tita tentang Nino dan masa lalunya? Ntar kalau gue ngomong, dia malah patah hati. Secara kayaknya Kak Tita cinta mati gitu sama Nino. Aha, gue ada ide. Lo mau minta alamat rumah Kak Nino? Lo berdua pikiran? Hah? Maksud lo? Ya lo nggak lagi nikung gue dari belakang kan? Ntar kalau Windy gue kasih tahu Nino jadian sama Kak Tita, bisa pingsan dia. Oke, gue kasih tahu alamat rumahnya Kak Nino. Tapi jujur ya, please, lo jangan suka sama Kak Nino. Cukup gue aja yang suka sama dia. Kia, Yaudah. Udah, tenang. Tahu kan gue tuh emang orangnya anti banget sama Nino. Senyum dong, jangan cemburu terus. Nih, makan. so minum aja.
Lo adiknya Tita kan? Siapa nama lo? Kiara. Kiara. Kebetulan banget ketemu di sini. Iya ya. Mau ketemu klien. Oh, klien. Udah terlanjur nyemplung, basah sekalian deh. Gue duluan ya. Iya. Lu serius itu ada Tita? Cakep juga. Gue baru tahu sih Tita ada adiknya. Lu mau gue kenalin? Kalau lu mau gue kenalin, biar gue ajak sini. Boleh juga sih. Yaudah bentar ya. Ara, klien lo belum datang? Enggak, maksudnya iya belum. Kalau belum datang, gabung aja di table kita. Oh, nggak usah. Kayaknya bentar lagi datang kok. Macet deh. Yakin lo daripada sendirian, mending nunggunya di sana. Enggak usah. Udah. Gue mesti telepon Windy nih. Ya, halo Ki. Win, temenin gue nongkrong dong. Cepetan. Kira-kira dong Ki. Terus lo kalau ngajakin gue nongkrong, janjian dulu kek. Aduh, Win, ini tuh darurat. Dan cuma lo yang bisa nolongin gue. Lo mau ketemu Nino nggak? Hah? Kan Nino? Iya. Udah deh, cepetan kesini. Iya, gue sekarang kesana. Lo di kafe mana? Bini. Kan Nino? Kan Nino, aku dulu anggota cheerleader tim basket di kampus Kan Nino loh. Iya, aku tuh dulu yang suka yel-yel, give me N, give me E, give me N, give me O, Nino, gitu. Oh, gua tahu tuh yang mana. Yang mana ya? Kak Nino. Wajar sih Kak Nino lupa sama aku. Fansnya Kak Nino kan bejibun. Apal hati seorang Windy ini. Kok nangis? Kenapa nangis? Ya, habis Kak Nino jahat. Dulu cuekin aku, sekarang juga cuekin aku. Berarti kan gua konsisten. Maaf ya, temen gue agak-agak. Pulang duluan ya. Yuk. Fans lu tuh. Ngaco lo. Dia begini-begini. Mana ada cheerleader badannya montok begitu. Win, kalau malah jadi lebay badai kayak gitu sih? Gue kan sedih, Kiara. Gue sedih. Gue kan berharap ketemu sama Kanino lagi tuh Kanino bisa ingat sama gue. Tapi ternyata. Kia. Duh, gue salah ngajakin Windy ke sini nih. Pokoknya gue gak mau tahu.
lagi. Gue pasti nggak bisa bobo nih gara-gara Kak Nino. Hancur hati gue. Kia. Yaudah. Yuk, pergi yuk. Ayo. Halo Mbak. Kamu di mana? Desain yang saya minta kemarin gimana? Hah? Saya butuh loh buat meeting siang nanti. Desain apa ya Mbak? Iya, saya kan kemarin kasih kamu flash disk. Kamu masa nggak inget sih? Aduh, mati dah gue. Gue lupa ngerjain. Aduh Mbak, semalam saya demam. Pulang kantor, saya langsung tidur jadi nggak ngerjain. Saya hari ini izin ya Mbak. Kia, saya tuh butuhnya hari ini meeting sama klien. Itu anaknya Nino.
Nino udah punya anak dan gak jelas istrinya siapa. Kamu yakin ini nggak bohong? Kak, gosip Nino punya anak itu dari aku kuliah udah semester 3. Makanya itu alasan kenapa aku nanya kakak. Apa nggak salah milih? Pas aku tahu cowoknya kakak itu siapa. Bayangin kak, aku udah lulus 3 tahun yang lalu. Makanya nyambung kalau anaknya Nino umurnya segitu. Ya, terserah kakak sih. Kalau kakak mau atau enggak. Tapi yang penting buat aku, kakak itu nggak dibohongin. Gue jahat. Jahat kenapa? Pandu, kamu tuh temen deket aku di sini. Kok kamu malah tega sih sekongkol sama Nino buat ngerjain aku? Kenapa? Tak, ini ada apaan sih? Gue nggak ngerti. Lo datang ke ruangan gue, lo marah-marah, lo ngatain gue jahat. Udah deh, kamu nggak usah pura-pura nggak tahu. Pokoknya mulai sekarang aku mau putus sama Nino. Tak, Tita, Tak. Maaf. Tita. Maaf, Pak. Halo, Bro. Ya. Sayang, katanya kamu sakit. Kamu kenapa? Usah pura-pura deh, Pandu udah ngasih tahu kan? Sayang, kamu tuh apa-apaan sih? Masalah kamu apa sampai Pandu harus kena marah juga? Aku nggak mau bahas, aku mau pulang. Lo udah ketemu Tita? Bilang apa dia? Iya, gue udah ketemu sih. Tapi dia malah nggak mau bilang apa-apa. Perempuan. Dipikirnya kita tuh selalu tahu apa yang ada dalam otak mereka. Ya udah, nanti biar gue coba ngomong lagi deh sama dia. Mungkin emang Muti lagi jelek aja kan. Kayaknya lo emang harus ajak dia ngobrol lagi. Lo tanya baik-baik. Ada apa sebenarnya? Thanks, Sabar ya. ya, Bro. Iya. Kak, pokoknya kakak jangan mau dijelasin sama Nino. Itu namanya udah pelecehan status pacar. Dia udah gak ngehargain kakak loh sebagai pacar. Harusnya dari awal dia bilang kalau itu punya anak. Pas kakak marah dia malah sok gak ngerasa. Cowok macam apaan tuh? Ya, masuk. Maaf Mbak Tita, ada Mas Nino. Kak, jangan mau, Kak. Ngapain juga ditemuin, paling dia juga gak ngerasa. Terus gimana Mbak? Bilang aja aku udah tidur, Pi. Tapi Mbak, Udah, Pi, bilang gitu aja. Ya? iya deh Mbak. Kak, bentar ya. Malu. Titanya udah tidur, Bi. Iya, A. Begitu katanya. Katanya. Kata siapa? Kata Mbak Tita, A. Iya udah, kalau gitu saya pamit ya. Iya, A. Makasih, Bi. Iya. Syukurin. Dengan cara kayak gini, dia gak bakal ganggu Kak Tita lagi. Ngapain kamu kesini? Mau nganterin kamu?
Aku bisa berangkat sendiri kok. Tak, kamu tuh kenapa sih? Kamu marah sama aku? Kalau kamu marah sama aku, kamu bilang kenapa? Aku tuh nggak mau ngomong sama kamu. Ayo Kia berangkat. Tak, kamu jelasin dong ini sebenarnya ada apaan sih? Tita, Tak, kamu jelasin sama aku dong, jangan kayak gini, Tak. Tita, Tak, kamu jelasin Tak sama aku, Tak. Tita. Bukan desain yang ini, Kiara. Tapi yang saya kasih lewat flash disk itu loh. Yang mana ya Mbak? Di flash disk warna merah. Coba kamu inget-inget lagi.
Pagi, Ra. Maksud lo apaan nih? Ngalangin mobil gue masuk. Lo mau cari masalah sama gue, ha? Sorry ya. Gue gak mau cari masalah sama lo. Gue cuma mau ngajakin lo buat ngomongin soal Tita. Tetep nggak nyadar juga ya lo. Gue mesti nyadar gimana? Gue tahu permasalahannya juga enggak kok. Dasar cowok playboy. Udah salah tapi tetap aja nggak mau ngaku. Denger ya, Nino yang sok ganteng. Dari dulu lu itu kerjanya cuma matain perasaan cewek. Manfaatin penggemar cewek lo dengan morotin mereka. Dan sekarang lu tega-teganya manfaatin perasaan kakak gue. Manfaatin gimana? Lu tuh nggak tahu masa lalu gue. Oh, gue tahu. Paling lu tahu dari temen lu yang cheerleader situ kan? Itu nggak penting gue taunya dari mana. Yang penting gue nggak suka kalau itu tetap aja nggak mau nyadar. Lu jadi so tau kayak gini sih? Lu itu nggak tahu personal gue. Jadi lu nggak berhak bacain masa lalu gue. Gue tahu ya lu itu sebenarnya siapa. Gue juga tahu kok tentang masa lalu lu, tentang anak lu. Pokoknya gue nggak mau kakak gue jadi korban lo seperti lain. Gue punya anak. Iya. Lu ikut gue sekarang juga. Apaan sih? Udah cepetan. Cepet. Kok, apaan sih, No? Ikut mobil gue. Tolong! No! Aduh, mobil gue gimana nih, No? Ya gampang. No! Apaan sih? Lu udah bener-bener gila ya? Itu mobil gue itu gimana tuh? No! Ih. Ayo sini, No, cepetan. apaan sih, No? Lu ngapain sih, No? No! Udah cepet. Astaga, Nino! Cepetan. Aduh, No, apaan sih, No? Bi, tolongin aku, Bi. Ini Pak Nino nih. No! Ih! No! No, lu mau ngapain, No? Lu jangan macam-macam sama gue. No, jangan deket-deket. No! Nino, no! Lu lihat foto itu baik-baik. Dan lu jangan ngomong apa-apa sebelum lu ngerti semua. Foto bayi sama cewek SMA. Maksudnya apa? Jadi lu beneran nggak tahu apa-apa? Makanya lu kalau nggak tahu apa-apa, jangan nyebarin berita bohong. Bayi itu Nevi. Dan perempuan itu adik gue. Dan Nevi itu anak adik gue. Adik gue udah meninggal dari sejak ngelahirin Nevi. Dia korban pergaulan bebas. Dan ayahnya itu teman sekolah Nevi yang udah gak tahu kemana, udah gak jelas. Dan dari sejak saat itu gue janji sama adik gue kalau gue bakal anggap Nevi sebagai anakku sendiri. Dan gue bakal ngerawat dia baik-baik.
kenapa lu nggak minta tanggung jawab orang tua ayahnya Nevi? Lo nggak usah sok kasih solusi deh. Kalau lo belum pernah ngalamin kejadian yang sama.
Iya, serius gua. Ya terus gua bisa apa? Itu kan hak Tita. Haknya gimana? Hubungan gue itu statusnya masih gantung. Udah gitu juga, kita begini kan cuma karena salah paham doang. Iya, tapi ya balik lagi itu pilihannya Tita. Halo, No. Kenapa? Emangnya bener ya? Tita udah jadian lagi sama teman kantornya? Lah, kok lu udah tahu? Pandu yang bilang. Oh. Lo besok bisa ketemuan nggak? Buat? Ya, buat ngebahas soal Dani sama Tita. Nah, apa sih ini kan kamar aku? Enggak, cuma kaget aja. Aneh deh si Kia. Ya, halo sorry. Tadi ada iklan lewat dikit. Udah deh, lu jangan panik. Kan tadi gue udah janji gue bakal ngebantuin lu ngebalikan sama Kak Tita. Ya? Siapa yang nelfon? Ini Kak, Windy. Katanya dia mau ngebalikin bukunya kakak yang dia pinjam kemarin. Buku judul apa? Apa ya judulnya? Sini, kakak ngomong sama Windy. Iya. Win? Win? Wah, mati Kak tuh. Ra. Udah putus. Ya udah bilangin sama Windy kalau pinjam buku kakak, balikinnya harus rapih dan jangan sampai rusak. Oke. Siapa tuh? Adanya Tita. Lo udah deket sama adek Tita? Ya, semenjak gue cerita soal Nafi dan semuanya. No, menurut gua nih, lo gak usah lagi lah yang ngejar Tita. Maksud lo? Ya lo dapetin aja adeknya. Cok lo. Ini tuh hal paling masuk akal, men. Daripada lo harus ngerusak lagi hubungan orang. Lo pikir si Dani itu emang gak ngerusak hubungan orang lain namanya? Ya enggak lah. Yang ngerusak itu kan gosip lo udah punya anak. Nah, dan yang tahu cerita sebenarnya itu cuma adiknya Tita. Udah, gak apa-apa. Dia juga lucu. Gue mau cari tahu tentang Dani. Dan kayaknya temen lo Pandu bisa ngebantu deh. Oh, jadi lo mau selidikin Dani kayak lo nyelidikin gue dulu. Ih, apaan sih? Kan itu sebelum gue tahu lo sebenarnya kayak gimana. Oke, udah gue bantuin. Ntar gue minta tolong juga sama Pandu. Nanti kalau gue udah dapet informasi, baru kita jalanin misi kita. Nah,
Ya walau nggak terlalu menonjol lah. Tapi ya dia tipikal anak baik sih. Nggak apa-apa. Kedekatan dia sama ibunya bisa gue pakai buat pengaruhin kakak gue. Yaudah deh, gue duluan ya. Mau gue anterin nggak? Udah, nggak usah. Ntar kalau Kak Tita tahu malah curiga lagi. Duluan ya. Dah. Dadah. Lu ngapain ngeliat tempe begitu banget? No, lu yakin lu gak bakal jatuh cinta sama dia? Kenapa sih? Lu suka sama dia? Kalau gue jujur nih, gue sih lebih suka sama adiknya. Kiara itu lebih punya semangat. Meletup-letup. Terus pesonanya, men. Kuat. Pertanyaan gua, lu ngerti nggak meletup-letup tuh gimana? Hah? Itu begitu kalau lu masak air tuh. Gitu. Lagian lu tau dari mana dia kuat? Itu tadi, semangat banget dia. Kakak beneran cinta sama dia? Emang kamu kenapa aku nanya gitu? Iya, abisnya kan kakak baru putus sama Nino. Dan kakak segampang itu pindah hati ke cowok lain. Kamu tuh kepo aja ya jadi orang. Bukannya kepo, Kak. Aku cuma pengen kakak tanya ke lubuk hati kakak yang dalam gitu loh. Ya, kamu tuh tahu apa sih? Nih, lihat ya, Kak. Sini. Tuh. Dani, anak mami, Kak. Kiara, kamu tuh jangan suka menilai orang kalau kamu tuh belum tahu siapa dia sebenarnya. Ya terus, kalau dia deket sama cinta banget sama mamanya, kakak mau ntar bersaing sama ibunya kalau kakak jadi istrinya dia, hah? Kamu tuh kenapa sih Kiara? Selalu ngegerecokin hubungan kakak sama teman-teman cowok kakak. Ya abisnya menurut aku, dia itu bukan cowok yang tepat buat kakak. Oh ya, terus kalau Dani tuh nggak tepat buat kakak, terus siapa yang tepat? Nino. Kamu tuh jangan ngawur ya Kiara ya. Jelas-jelas kamu tahu Nino tuh cowok nggak bener dan kamu suruh kakak balikan sama dia. Nggak akan pernah. Tapi kan, Kak. Ya ampun, kalian ini kenapa sih? Mah, bentar ya, Mah. Kak, Nino itu orangnya bukan kayak gitu, Kak. Ini semua karena aku kehasut sama omongan teman-teman aku pas kuliah. Dan ternyata pas aku selidikin emang ada anak. Seperti yang digosipin, tapi itu bukan anaknya, Kak. Itu keponakannya. Udah, itu aja penjelasan kamu. Iya. Keluar kamu. Kak, aku minta maaf, Kak. Keluar! Kak! Aduh. Kak! Ya, ini sebenarnya ada apa sih sampai kakak kamu marah begitu? Hah? Ya, sebaiknya kamu nggak usah ikut campur urusan kakak kamu. Seperti halnya papa sama mama selama ini selalu membebaskan pilihan kalian, asal bertanggung jawab. Dan sudah tahu resiko dari pilihan itu, ya? Iya, Pak. Kia bakal berusaha kok untuk memperbaiki hubungan Kak Tita sama Kak Nino. Kia, papa kamu kan sudah bilang, kamu nggak usah ikut campur masalah kakak kamu. Tapi Ma, Kia itu merasa bersalah. Kakak kamu itu sudah dewasa, biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau maaf dari kamu itu belum cukup. Lu yakin lu gak bakal jatuh cinta sama dia? Kenapa sih? Lu suka sama dia? Kalau gue nih ya, jujur. Gue sih lebih suka sama adiknya. Kiara itu lebih punya semangat. Meletup-letup. Terus pesonanya, men. Lu ikut gue sekarang juga. Apaan sih? Ih, capek-capek kan? Sini. Ih, apaan sih, No? Ikut mobil gue.
Aku tadi mimpi mama. Ya udah, biar papa temenin di kamar ya. Tapi kamu harus janji, kamu harus bobo lagi, ya. Ya udah, ayo sini. Ya, papa gendong. Maaf Pak, sorry, kita sarapan di kantor lain ada meeting. Kak, ini nih, mangkuk. Sebaiknya kamu ajak makan siang kakak kamu. Mungkin kamu bisa cari tempat yang nyaman supaya kakak kamu bisa maafin kamu. Bener juga ya, Ma. Mama yang paling hebat deh. Ya nggak, Pak? Kak, hai. Kak, makan bareng yuk. Nggak bisa, aku sibuk banget, nggak bisa ninggalin kantor. Oh, nggak bisa ninggalin kantor. Yaudah, kita makan di kantin kantor, ya? Aku lagi diet. Sibuk, diet. Alasan apa lagi, Kak? Buat nolak aku? Udah deh, jangan cari masalah ya di sini. Sana balik. Ya udah. Aku cabut deh. Dah. Sayang, Hey, udah makan siang belum? belum, kamu? Belum juga. Ya udah kita makan di kantin aja yuk, biar nggak makan waktu banyak. Ya udah, yuk. Ya. No, maafin gue ya. Gue nggak bisa bikin lo sama kakak gue balikan. Kok lo yang minta maaf sama gue? Ya kan gue udah gagal. Itu tuh namanya emang belum jodoh. Ih, kok gitu sih? Ya iya dong, ngapain dipaksain? Ya. Yaudah deh. Semoga lo bisa dapat gantinya kakak gue yang lebih baik, ya? Nah, siapa orang gue udah dapet? Kok cepet banget? Ini amit-amit. Ternyata lu sama Kati itu sama aja ya? Lo dengerin dulu, ini tuh orangnya soalnya emang lucu banget. Lo mau tahu nggak orangnya siapa? Enggak. Kok lo jawabnya judes gitu? Oh, gue tahu. Pasti lo cemburu kan? Apa? Gue cemburu. Enggak lah. Ew banget. Orangnya itu lo.
Kak. Aku tuh udah gak perasaan apa-apa lagi sama Nino. Kamu jangan salah paham gitu dong. Apa? Putus? Cuma karena masalah begitu aja kamu mau putus? Gue harus ngelakuin sesuatu nih. Ya Pak, terima kasih. Dan. Sini. Kenapa sih? Dan tolong banget, kalau lo emang mau hubungan lo sama kakak gue tetap lanjut, gue bakal ngejelasin semuanya tentang hubungan Nino sama kakak gue. Oke? Ya? Kok nggak dijawab-jawab? Bilang dong iya atau enggak. Tapi gue maunya sih lo bilang iya, ya? Oke. Sip. Jadi jam 7 nanti malam lo datang sama kakak gue. Awas kalau sendirian, oke? Emangnya harus ya gue ketemuan sama Dani sama Tita? Harus. Abisnya gue udah gak mau gangguin hubungan kakak gue sama cowoknya. Ya gue paham, tapi kan urusan ini cuma antara lo dan gue. Ih, yang itu dilupain aja kenapa sih? Udah deh, yang penting sekarang itu ngurusin mereka ketimbang kita. Iya udah deh, tapi gue ngajak Pandu ya. Ya udah, terserah. Pokoknya nanti malam jam 7 ya. Oke. Kia, aduh kamu tuh ya pagi-pagi kok udah teleponan sih? Mana desain baru saya? Aduh, Mbak Evi. Kadang-kadang emang suka datang gak dijemput, pulang gak diantar deh. Kamu pikir saya jelangkung apa? Cepetan, mana desain baru kamu? Iya Mbak, bentar ya, bentar. Ntar saya anterin. Jadi, lo bakal tegesin sama Kanino kalau lo nolak dia, terus lo mau pergi gitu? Kiara, kok ditinggal sih? Sorry ya, tadi habis ngejemput Windy. Sebelumnya, gue mau minta maaf sama Nino, Dani, dan terutama kakak gue. Ya, karena kekepoan gue, semuanya jadi bermasalah dan ribet. Gue bener-bener gak ada maksud apa-apa. Gue cuma ngerasa gue mau ngejagain kakak gue. Dan kalau perlu, gue bakal ngejagain kalian. Biar semuanya tenang. Ra, lo gak salah. Wajar kok kalau lo mau ngelindungin kakak lo, orang yang lo sayang. Gue juga gitu. Gue ngelindungin Evi dan ya semuanya jadi salah paham kan? Iya, Kia. Nino benar. Jadi, kakak udah gak marah lagi? Aku juga mau bilang terima kasih sama kamu, Ki. Gara-gara kamu